Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas sebuah film dokumenter dengan judul Pesta Babi dengan fokus pada isu proyek strategi nasional lalu menghubungkannya dengan artikel The Problem of Rice karya Ben Anderson. Sekilas kedua karya ini tampak berbicara tentang hal yang berbeda. Film Pesta Babi mengangkat konflik pembangunan dan ruang hidup masyarakat, sedangkan Ben Anderson membahas krisis pangan pada masa pendudukan Jepang. Namun jika kita telusuri lebih dalam, keduanya menunjukkan sebuah pola yang sama, di mana negara mengatasnamakan kepentingan nasional, sementara masyarakat kecil menjadi pihak yang menanggung beban terbesar. Film Pesta Babi dapat dibaca sebagai sebuah kritik terhadap proyek-proyek pembangunan yang masuk ke wilayah masyarakat atas nama kemajuan dan kepentingan nasional. Dalam berbagai konflik PSN di Indonesia, negara sering menggunakan narasi bahwa proyek tersebut penting untuk pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi industri, ketahanan pangan, atau pembangunan infrastruktur. Namun di lapangan, masyarakat yang tinggal di wilayah proyek sering mengalami kehilangan tanah, sumber mata pencaharian, ruang hidup, bahkan identitas sosial dan juga budaya. Film ini memperlihatkan bagaimana suara masyarakat seringkali kalah oleh kepentingan pihak yang memiliki modal dan juga kekuasaan. Mereka yang terdampak langsung justru memiliki posisi paling lemah dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan bersama justru menciptakan ketimpangan baru. Dalam artikel The Problem of Rice, Ben Anderson menjelaskan bagaimana pemerintah Jepang menerapkan sistem penyerahan wajib padi kepada negara selama masa pendudukannya. Petani diwajibkan menyerahkan sebagian besar hasil panennya kepada pemerintah. Di beberapa wilayah, bahkan 2/3 hasil panen harus dijual kepada negara, sementara petani hanya bisa menyisakan sebagian kecil untuk kebutuhan hidup mereka sendiri. Kebijakan tersebut selalu dibenarkan dengan alasan kepentingan perang dan kebutuhan negara. Namun dalam praktiknya, petani mengalami penderitaan yang luar biasa. Banyak wilayah mengalami kekurangan pangan, kelaparan, penurunan kesehatan, hingga angka kematian yang lebih tinggi daripada angka kelahirannya. Disinilah Ben Anderson menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekedar produksi pangan, melainkan bagaimana negara itu bisa mengontrol dan juga mengambil sumber daya alam dari masyarakat demi tujuan yang sudah ditetapkan dari atas. Jika dikaitkan dengan film Pesta Babi, terdapat satu kesamaan yang menarik. Pada masa Jepang, negara membutuhkan padi. Dalam konteks PSN saat ini, negara membutuhkan tanah, ruang, sumber daya alam, dan wilayah strategis untuk pembangunan. Perbedaannya hanya terletak pada objek yang diambil. Pada masa Jepang, yang diambil adalah hasil panen petani. Sedangkan dalam banyak konflik PSN yang dikritik oleh masyarakat sipil, yang diambil adalah tanah, ruang hidup, hutan, pesisir, atau sumber ekonomi masyarakat. Dalam kedua kasus tersebut, masyarakat berada pada posisi yang sama, yaitu sebagai pihak yang harus berkorban demi kepentingan yang disebut sebagai kepentingan nasional. Salah satu hal yang menarik dalam artikel Anderson adalah kritik terhadap sistem penentuan kuota dari pemerintah pusat. Kuota penyerahan padi sering ditentukan berdasarkan target pemerintah, bukan berdasarkan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Bahkan terdapat kasus ketika target penyerahan padi melebihi hasil panen yang sebenarnya, sehingga petani diminta menyerahkan lebih dari kemampuan mereka. Fenomena ini mengingatkan kita pada kritik terhadap berbagai proses pembangunan yang dirancang secara sentralistis. Dalam film Pesta Babi, masyarakat tidak tampak sebagai pihak yang menentukan arah pembangunan. Mereka hanya menerima keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah dan pihak yang berkepentingan. Akibatnya, muncul perasaan bahwa pembangunan dilakukan bukan bersama masyarakat, tetapi kepada masyarakat. Pertanyaan terpenting yang diajukan dari film Pesta Babi adalah,
Siapa sebenarnya yang menikmati hasil pembangunan? Dalam artikel Ben Anderson kita bisa melihat dapat ditemukan berbagai praktik korupsi, manipulasi data, penimbunan, dan penghilangan hasil padi dalam proses distribusi. Bahkan terdapat laporan bahwa puluhan ribu kuintal padi hilang dalam rantai birokrasi dan distribusi. Petani menghasilkan padi, tetapi keuntungan justru dinikmati oleh para perantara, pejabat, dan kelompok yang memiliki akses terhadap sistem distribusi. Hal yang sama dikritik juga dalam film Pesta Babi. Ketika proyek-proyek besar masuk ke suatu wilayah, manfaat ekonomis sering terkonsentrasi pada negara, investor, dan elit lokal. Sementara masyarakat yang kehilangan tanah ataupun sumber penghidupan sering memperoleh manfaat yang jauh lebih kecil dibanding dengan pengorbanan yang mereka sudah keluarkan. Analisis ini dapat kita perdalam menggunakan pemikiran James Scott. Scott menjelaskan bahwa negara sering melihat masyarakat melalui angka, statistik, peta, target produksi, dan indikator pembangunan. Dalam cara pandang seperti ini, masyarakat berubah menjadi objek administrasi. Dalam artikel Anderson, pemerintah hanya melihat beberapa ton padi yang harus dikumpulkan. Akibatnya, kebutuhan real masyarakat desa sering diabaikan. Bahkan Anderson mencatat bahwa beberapa anggota komite menyarankan agar kebutuhan pangan masyarakat dihitung terlebih dahulu sebelum menentukan target pengambilan hasil panen. Persis disinilah kritik film Pesta Babi menjadi relevan. Ketika pembangunan hanya melihat angka investasi dan pertumbuhan ekonomi, maka manusia yang hidup di wilayah proyek bisa hilang dari perhitungan. Menurut Karl Marx, konflik sosial muncul ketika kelompok yang memiliki kekuasaan menguasai sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Dalam artikel Ben Anderson, negara menguasai padi, dan dalam film Pesta Babi, kekuasaan berusaha menguasai ruang hidup dan sumber daya masyarakat. Keduanya menunjukkan proses yang serupa. Masyarakat menghasilkan atau menjaga sumber daya alam, tetapi keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak yang memiliki kekuatan politik dan juga ekonomi. Inilah yang oleh Marx disebut sebagai hubungan eksploitasi. Judul Pesta Babi sendiri memiliki makna simbolik yang sangat kuat. Pesta melambangkan kemakmuran dan perayaan. Namun pertanyaannya adalah, siapa yang berpesta? Dalam film tersebut, pesta dapat dibaca sebagai simbol keuntungan yang diperoleh kelompok elit dari proses pembangunan. Sementara masyarakat yang terdampak justru tidak ikut menikmati pesta tersebut. Mereka menjadi pihak yang menyediakan ruang, tenaga, dan pengorbanan, tetapi tidak memperoleh bagian setara dari hasil pembangunan. Simbol ini sangat dekat dengan kritik dari Ben Anderson terhadap sistem distribusi padi pada masa Jepang. Petani menanamkan padi, tetapi mereka sendiri kekurangan beras untuk dimakan. Salah satu ungkapan yang muncul dalam laporan tersebut adalah bahwa petani merasa, kami ini menanam padi, tetapi tidak dapat memakannya. Film Pesta Babi menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan kekuasaan. Ketika dikaitkan dengan artikel The Problem of Rice karya Ben Anderson, terlihat jelas bahwa sejarah Indonesia memperlihatkan pola yang berulang. Pertama, negara mengatasnamakan kepentingan nasional. Dua, masyarakat diminta berkorban demi tujuan yang lebih besar. Tiga, keputusan dibuat dari atas. Empat, kelompok yang memiliki kekuasaan memperoleh manfaat terbesar. Dan kelima, masyarakat kecil menjadi pihak yang menanggung risiko dan kerugian. Oleh karena itu, kritik utama film Pesta Babi terhadap PSN bukanlah penolakan terhadap pembangunan itu sendiri, melainkan pertanyaan mengenai keadilan pembangunan. Pembangunan yang adil bukan hanya tentang pembangunan jalan, kawasan industri, atau proyek besar, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat yang terdampak memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri dan memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan tersebut.
Ada satu pertanyaan yang ditinggalkan oleh film ini untuk kita, yaitu ketika pembangunan disebut sebagai kepentingan nasional, apakah seluruh rakyat benar-benar menjadi bagian dari manfaatnya, atau hanya menjadi pihak yang diminta berkorban demi kepentingan segelintir orang? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.